kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan ya, nggak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Kita sudah memasuki bulan November, di awal bulan November ya. Nanti 1 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Desember ya. Itulah waktu ya, itulah waktu yang berjalan begitu cepat. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Sebelum nanti kita akan menikmati perjamuan yang kudus, firman Tuhan pada pagi yang indah ini saya ambil temanya tentang 3 macam manusia menurut Alkitab ya. Jadi ada 3 macam manusia menurut Alkitab ya. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 hingga yang ke-18. Galatia 5 ayat 16 hingga yang ke-18. Saudara, Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-16, Bapak Ibu baca ayat yang ke-17, lalu ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Galatia 5 16 hingga 18, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Saudara, ya, kita akan bersama-sama melihat di dalam Galatia 5, 16 hingga 18 juga beberapa ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang bagaimana Alkitab ini memberikan satu gambaran kepada kita. Ada 3 macam manusia menurut Alkitab ya, menurut Alkitab. Yang pertama itu disebut dengan manusia duniawi ya, manusia duniawi. Apa itu manusia duniawi? Manusia duniawi ini orang yang tidak atau belum menerima Mesias, orang yang tidak atau belum menerima Mesias. Kenapa Mesias betapa penting? Tadi kita sebelum mendengarkan firman, kita melihat di tayangan LCD ya, sebagai penghantar pujian kita tentang bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Nah, kenapa Mesias itu betapa penting ya? Mesias itu penyelamat ya, Mesias itu artinya penyelamat, juru selamat. Nah saudara, kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan dosa ini bukan sesuatu yang sederhana. Banyak orang mensederhanakan dosa, berpikir dosa sudah paling masuk neraka. Ya saudara, jangan pernah mensederhanakan dosa saudara. Dosa ini luar biasa. Bahkan Roma 6:23 katakan upah dosa ialah maut. Mungkin saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan tentang ini supaya saya selalu rindu mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak pernah main-main dengan dosa ya, tidak pernah main-main dengan dosa, karena dosa itu betapa mengerikan. Akibat dari dosa itu mengerikan, akibat dosa itu adalah maut. Nah saudara, selalu sering saya katakan bahwa Lucifer sekalipun dia takut dengan yang namanya maut. Setan itu dikuasai oleh maut. Cuma bedanya setan dengan kita bersyukur saudara. Kalau malaikat itu ya, kita tahu Lucifer itu berasal dari malaikat. Malaikat itu jatuh dalam dosa, dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Ibrani katakan Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang jatuh di dalam dosa, dan Tuhan memberikan hukuman itu. Dan kita sangat mengerti sekali ketika peristiwa Tuhan Yesus melayani orang yang kerasukan setan yang ada di Gadara. Ketika Yesus sampai ke sana, lalu orang yang kerasukan setan itu bukan orangnya saudara, tetapi setannya
yang disebut dengan legion. Kenapa legion? Ada legion itu pasukan yang berjumlah kurang lebih 2000 orang sudah. 2000 ya, 2000 orang. Nah, betapa banyak setan yang menghampiri satu orang, sudah bayangkan satu orang bisa dikendalikan 2000. Makanya orang yang kerasukan setan ini tinggalnya di kuburan-kuburan. Orang takut, ya, di rantai-rantainya diputus. Kekuatannya betapa luar biasa. Nah, ketika Yesus datang, orang ini tersungkur. Sebenarnya tersungkur bukan orang ini, saudara. Setan itu tersungkur. Lalu dia berkata, Tuhan, ngapain kamu ke sini? Jika Alkitab mencatat ketika tersungkur itu dengan ketakutan, dengan gemetar, dan berkata, Tuhan, ngapain kamu ke sini? Apakah kamu mau menghukum aku? Lalu setan ngomong, waktuku belum tiba. Setan tahu bahwa satu kali kelak nanti dia akan dihukum. Ya, nanti kalau kita lihat apa namanya dalam kitab Wahyu, ya, satu kali nanti kita akan bahas tentang kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu, kitab nubuatan, ya, tentang akhir zaman, bagaimana setan itu nanti dibelenggu Tuhan, dimasukkan ke lubang yang tidak ada ujungnya. Luar biasa, saudara. Saudara dijatuhkan ke satu lubang tapi nggak pernah sampai. Nah, itu luar biasa. Gimana caranya ya? Mungkin sudah berkata, lah kok bisa? Lah itulah Tuhan, saudara. Apakah itu lubang yang betul-betul lubang secara fisik gitu ya? Ataukah itu hanya gambaran, bentuk gambaran dan sebagainya? Nah, nanti kita bersama-sama satu kali kita akan melihat itu, saudara. Nah, saudara, karena dosa itu betapa luar biasanya, dan ternyata banyak manusia yang tidak mengerti tentang Tuhan. Jadi, saudara, secara umum Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, ya, secara umum kepada semua orang. Nah, saudara, kita nggak boleh lupa, saudara, Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan tidak hanya mengasihi orang Kristen. Tuhan itu mengasihi semua orang. Maka dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang, bukan setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak boleh egois. Berapa banyak sekali orang Kristen berpikir, pokoknya yang selamat itu saya. Lalu ketika kita melihat ada orang yang jahat, orang yang tidak benar, ada orang yang memusuhi orang Kristen, kita marah, kita jengkel, lalu kita berpikir, oh rasa mau nanti nek mati merokok, saudara, ya. Kita sepertinya ada sebuah kebencian di antara nilai-nilai agama, ya. Ahok itu bagus, saudara, saya mendukung Ahok, tetapi ada satu statementnya, saudara, walaupun banyak statementnya ngaco juga, saudara, ya. Kalau ngomong pokoknya orang bahasa Jermannya itu asal jeplak gitu, saudara, ya. Ini bahaya juga sebagai seorang gubernur, saudara, ya. Tetapi ada statement yang luar biasa, saudara, ya. Dia berkata begini, agama itu rusak, ya, agama itu rusak. Jadi karena agama terjadi permusuhan, karena agama terjadi peperangan. Ada dulu perang salib, perang agama, saudara. Agama itu rusak, dan memang betul, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Karena agama lah yang akhirnya menyebabkan Yesus itu disalib. Yesus disalib karena agama loh, saudara. Karena agamanya orang Yahudi. Yang menentang Yesus kan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, dia ahli agama. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa agama itu menyelamatkan, tidak. Yang menyelamatkan Yesus, yang menyelamatkan Kristus, bukan sekedar agama. Allah berkata, yang menyebabkan saya tidak bisa tinggal, ya, saya tetap menjadi orang Kristen karena Yesus. Nah, kalau bukan karena Yesus dia pindah gitu, saudara, maksudnya, oh karena jabatan, karena harta, karena wanita, saudara, ya, karena pria, kan gitu, saudara, ya, dia bisa pindah. Tetapi karena Yesus lah dia tidak pindah. Nah, ini sebenarnya nilai kekristenan yang sesungguhnya, ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan keagamaannya, saudara, tetapi lebih kepada nilai bagaimana kita ini menjadi pengikut Kristus. Saat pengertiannya hidup kita sama seperti Yesus. Nah, pernyataan umum yang Allah menyatakan dirinya secara umum kepada manusia, ternyata tidak mampu manusia ini akhirnya mengenal Allah dengan benar. Pernyataan umum melalui apa, saudara? Melalui alam semesta. Saudara, saya kita percaya melalui alam semesta, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, betul, saudara, ya. Kenapa bumi berputar? Saudara bisa bayangkan, ya, kenapa bumi berputar? Kalau pelajaran IPA
Dikatakan bumi berputar pada porosnya. Nah, sudah bisa bayangkan ini ahli teknik, porosnya bumi kira-kira segede apa ini? Ini kan ingin menggambarkan bahwa bumi itu berputar-putarnya tetap statis, gitu saudara ya, continue, terus menerus gitu, tidak mengalami perubahan, kecepatannya tidak berubah. Saudara kalau naik mobil aja bisa nggak saudara konstan? Tetap nggak bisa, kadang kenceng, kadang pelan, kadang kenceng, kadang pelan, saudara. Tetapi ini bisa konstan, bisa continue, terus menerus. Bisa bayangkan nggak saudara? Kecepatan bumi ini dipercepat, ya, putarnya sesar gitu. Kira-kira kita kemana saudara? Pernah apa ya dulu ombak-ambing ya, yang diputar-putar terus ombak-ambing ya. Saudara semakin kenceng kita ini, mungkin pertama kali diputar, nggak tahu pernah naik ombak-ambing sini ada, itu permainan rakyat saudara. Jadi duduk muter gitu, kita duduk lalu diputar saudara, tapi dia bisa goyang begini saudara. Waktu diputar pelan duduknya santai saja saudara, santai, mulai kenceng ke kanan belakang saudara. Ya, begitu selesai tumpah, mabuk saudara. Saya pernah naik ke segala cukup, saya begitu tidak kuat. Yang muter-muter itu saya nggak kuat saudara. Nah, begitu semakin diputar kencang, itu terlepas kita. Kalau nggak pegangan terlepas ya. Tekanan dari daya tariknya itu kita dilontar gitu. Bisa bayangkan, kita ini kan bumi itu kan seperti bola saudara. Kita berdiri di atasnya. Nah, pada waktu saudara, bumi itu kita posisinya terbalik. Jadi kita ini kan sebenarnya berdiri kita yang dinamakan atas yang mana saudara? Kita selalu berkata yang namanya atas di sana saudara ya, betul nggak? Yang namanya atas di sana. Bagi orang Amerika saudara, atasnya Amerika mana saudara? Di bawah kita. Bisa bayangkan puterannya itu dikencengkan saudara, mencelat-celat kita ini. Terus manusia berpikir, lah kok bisa ya? Lah itulah kita sudah tidak mampu kita berpikir saudara. Tidak mampu kita akan memikirkan pikiran-pikiran Tuhan. Nanti dikatakan dalam ayat yang beberapa ayat bahkan Paulus mengatakan tak terselami, itu baru beberapa hal. Melalui alam semesta kita percaya saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, biasanya banyak orang-orang mendekatkan diri kepada Tuhan ketika alam itu mulai bereaksi itu ya, ketika gunung mulai meletus, gempa bumi, terjadi tsunami. Tsunami itu kira-kira buat siapa saudara? Secara logika terjadi pergeseran. Lalu yang pertanyaan saya, siapa yang menggeser? Ada satu kekuatan. Kenapa gunung meletus saudara? Wah, secara vulkaniknya ini apa namanya aktif dan sebagainya. Siapa yang membuat aktif? Ada satu kekuatan yang dimana ketika manusia melihat alam ini, kita sadar ada satu oknum yang betapa luar biasa yang mengendalikan alam ini. Itulah yang kita sebut dengan alam. Melalui suara hati. Saudara, tidak ada satu orang pun sebenarnya di dunia ini yang bisa berkata bahwa dia adalah ateis. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ada saudara. Saya pernah mengikuti perjalanan seorang yang menyatakan dirinya ateis. Waktu masih kuat berkata aku rati mati, ya, karena Tuhan itu nggak ada. Begitu mati ya bubar, artinya begitu mati selesai, saudara ya, selesai. Karena itu ketika saya hidup, saya maunya senang, saya nggak mau susah. Seperti lagunya Pantai Kosta dikatakan, biar ku susah ya, biar ku menderita di dunia, tetapi senang di surga. Ada ya lagunya itu ya, biar ku menderita susah neng surga enak ya, di dunia rumahnya gebyo paling RSSSSS, rumah sangat sederhana, tapi di surga nanti gedongi makro saudara. Wah, ini kan pengharapan saudara. Saudara sepertinya membayangkannya fisik saja saudara ya, neng kene susah turune, neng surga nanti omahe gede, kamare enak, ono AC-nya. Oh saudara, jangan seperti itu saudara. Di sana kita nggak ada lagi manusia jasmani, saudara nggak mau tidur ya, karena manusia roh
karena manusia roh. Nah saudara, kita lihat bahwa suara hati ini nggak bisa saudara. Orang-orang yang model seperti ini ketika mati ketakutan. Berapa kali saya mendoakan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis waktu mati ketakutan. Karena nggak bisa dimungkiri bahwa Tuhan itu ada, suara hatinya, keberadaan dirinya tidak bisa menyatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Melalui suara hati. Makanya biasanya orang bertobat ya, kadang saudara ya, mempertobatkan orang itu nggak gampang saudara, bukan karena kelihaian. Saya dulu sedang menginjili saudara, tetapi sampai hari ini saya belum pernah mempertobatkan orang. Sudah ratusan, mungkin ribuan saya memberitakan Injil saudara, secara pribadi, tetapi sampai detik ini saya belum pernah membuat orang itu bertobat. Kenapa saudara? Yang membuat bertobat itu adalah Tuhan. Paulus berkata, Paulus menyiram, ya, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang mempertumbuhkan. Jadi tidak ada, saya tidak percaya kalau ada orang yang ngomong, wah orang itu bertobat karena saya itu berpegang, saudara. Yang bisa mempertobatkan adalah bukan kemampuan ngomongnya kita, tetapi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bicara melalui hati orang itu. Ada seorang nenek-nenek saudara, usianya sudah 70 lebih tahun, dia tinggalkan Tuhan itu sudah sekitar mungkin 40-50 tahun. Sudah banyak orang yang injili dia. Dia ada asalnya dulu dikaji saudara, pendetanya sudah bolak-balik injili dia nggak mau bertobat saudara. Yang bertobat, dia kecewa, ya, dia kecewa karena dia istri kedua. Jadi dia punya suami, suaminya itu punya 2 istri, dia istri kedua, istri pertama itu adalah kakaknya. Jadi luar biasa, ini suaminya hebat juga saudara ya, sekali nyaplok loro kakak ngadi diambil semua saudara ya. Nah lalu dia mau baptis, ya, mau baptis. Nah pada waktu mau baptis dia yang rajin saudara, dia rajin ikut katekisasi. Kita kan zaman dulu jarang katekisasi saudara ya, katekisasi kan mulai era-era terakhir ini ya. BPD itu dulu tidak ada katekisasi saudara, pokoknya bertobat langsung nyemplung gitu ya, dibaptis. Nah mulai terakhir ini kita baru mulai era-era terakhir baru ada katekisasi, tapi itu GKI harus katekisasinya lama saudara, nggak seperti kita belum selesai, kadang mereka katekisasinya setahun dulu. Di Katolik itu setahun lebih saudara katekisasi gitu saudara ya. Kalau bolong ya gagal, nggak bisa dibaptis ya. Wah dia yang rajin, kakaknya saudara nggak rajin. Lalu pada waktu mau dibaptis ketahuan bahwa ini ternyata istri dari satu suami, istri dari satu suami, jadi ini suami istri. Lalu oleh GKJ mengatakan istri kedua nggak sah, nggak boleh. Jadi yang boleh adalah istri pertama. Oh dia sakit hati saudara, saya rajin aku, saya setia aku yang gereja, kok yang dibaptis malah kakakku katanya. Akhirnya sakit hati gara-gara itu saudara. Ya sampai kakaknya meninggal dan sebagainya, dia nggak mau ikut ke gereja. Nah satu kali ketemu sama saya ngesuk cucunya waktu mau melahirkan, lalu anaknya banyak saudara, ada beberapa anaknya, lalu dia katakan, bagus ini loh, ibu ini nggak mau gereja sudah puluhan tahun, sudah diinjili dan sebagainya. Saya katakan gini, iya toh ya, kamu sekarang ke gereja, percaya Tuhan, sudah mulai usia loh, tidak lama lagi dipanggil Tuhan. Nah nanti kalau dipanggil Tuhan gimana? Saya bilang, nah kalau tidak percaya sama Tuhan, kan Tuhan Yesus menyelamatkan. Ngomongnya gitu tok saudara. Ya dia nggak ada tanggapan, senyum saudara. Tapi pulang, ya dia firman apa yang saya katakan saudara, ternyata tuh membuat hatinya berubah dan hatinya bertobat. Bukan saya mempertobatkan dia, tapi kuasa Tuhan yang membuat hatinya bertobat. Dan dia begitu pulang hari Minggu, dia ngomong sama anaknya, aku terkei Pak Agus. Lalu ikut ibadah sudah, senang sekali. Dia ngomong gini, Pak Agus, mulai sekarang saya mau ikut Pak Agus. Walah jangan dimarahi kita kalau ikut saya. Udah maksudnya mau ikut ibadah banyak Pak Agus, sudah kan? Ada yang sekali saya ngomong saudara bertobat. Ada yang saya injili bertahun-tahun nggak bertobat saudara. Jadi artinya pertobatan itu firman dan Roh Kudus yang kerjakan. Ya, jadi pertobatan itu dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Harus ada firman yang diberitakan. Nah tugas kita hanya memberitakan firman. Itu tugas kita saudara. Dikatakan dalam kitab Roma ya, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Harus ada berita yang disampaikan. Nah sekarang
Yang kedua suara hati, yang ketiga apa saudara? Yang ketiga sejarah bangsa-bangsa. Melalui sejarah bangsa-bangsa kita bisa mengenal Allah. Negara kita mengatakan dalam preambul ya, dalam pembukaan UUD 45 dikatakan bahwa kemerdekaan itu merupakan karunia dari Tuhan. Dan saya kira percaya hampir semua sejarah bangsa-bangsa itu percaya bahwa ada keterlibatan Tuhan di dalam setiap kehidupan bangsa-bangsa itu. Tetapi saudara, penyataan umum ini tidak mampu menyebabkan orang ini mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan datang yang disebut dengan pernyataan khusus. Pernyataan khusus adalah Allah menyatakan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah menjelma, berinkarnasi, bukan reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu dilahirkan kembali, gitu, saudara. Tapi inkarnasi itu artinya dari in dan kare menjadi daging. Jadi Allah yang dalam bentuk roh keberadaannya yang tidak dibatasi oleh waktu dan sebagainya, Allah berinkarnasi. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya, itu di dalam bahasa aslinya disebut dengan inkarnasi. Nah, Allah berinkarnasi di dalam wujud manusia. Kalau orang-orang Jawa, inkarnasi itu sama dengan ngejowanta, betul ya? Semar ngejowanta, kata saudara. Semar itu dewa yang ngejowanta menjadi manusia. Ya, Peto Gareng itu, saudara, itu Semar, Semar. Itu adalah dewa-dewa. Mereka punya kekuatan. Mereka itu dalam konteksnya orang-orang Jawa, saudara ya. Nah, tetapi saya nggak tahu apakah ini diinspirasi oleh inkarnasinya Tuhan Yesus, yang kita nggak ngerti juga, saudara ya. Nah, saudara, dalam prosesnya itu Yesus hadir supaya semua orang percaya menerima Yesus dan diselamatkan. Nah, orang duniawi ini orang yang tidak dan belum menerima Mesias. Saya tidak tahu tidak menerimanya bisa karena menolak, masih dalam konteks penolakan, ya. Atau memang belum ada yang memberitakan. Jadi ada dua konteks. Yang satu memang menolak, sudah menolak. Lalu yang kedua, belum ada yang memberitakan, belum pernah dengar, saudara. Nah, itulah tugas-tugas kita. Matius 24 dikatakan tanda-tanda akhir zaman banyak, saudara. Kita sudah melihat hari-hari ini, termasuk gempa, terjadi bencana, ya, kesulitan, kelaparan, kekeringan, ya, dosa semakin memuncak dan sebagainya, saudara ya. Itu tanda-tandanya. Tetapi ada satu tanda yang akan menjadi deadline, yang akan menjadi tanda akhir. Alkitab katakan apa? Tanda itu yaitu Injil diberitakan ke setiap suku bangsa. Dan suku bangsa yang terbesar itu ada di Indonesia. Bahkan suku yang terbesar yang belum menerima Injil itu juga ada di Indonesia, yaitu suku Sunda. Ada orang Sunda di sini, saudara perlu berdoa untuk Sunda. Memang kalau saudara lihat di Jawa Barat ini Kristen sulit sekali. Banyak tantangan di daerah Sunda sana, ya, di Jawa Barat sana, saudara. Nggak gampang. Nah, tetapi firman Tuhan katakan Injil akan diberitakan ke setiap suku, dan upaya pemberitaan Injil ini sedang berlangsung. Ada banyak misioneri yang kiranya dari luar malah juga. Saya nggak tahu orang Indonesia ini diselamatkan dari misioneri Barat, tetapi kita akan tidak terbeban untuk bangsa kita sendiri. Semua hanya berkutat kepada gereja-gereja pengembalaan. Nah, kita merindu, saudara, gereja kita ketika ada misi, ada jemaat, ada mungkin yang rindu memberitakan Injil di daerah-daerah terpencil, kita support. Cari dulu itu sebenarnya. Kalau ada yang terbeban, bagus, saya tak terbeban melayani di suku sana, saudara ya, yang belum terjamah oleh Injil, atau saya mau pergi ke Jawa Barat tapi juga memberitakan Injil, saudara. Kami dulu ada beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan waktu yang masih kota Solo, kita sepakat begini, ya, beberapa hamba Tuhan sepakat kita akan support kalau ada seorang hamba Tuhan yang mau, ya, yang mau memberitakan Injil di salah satu suku terasing, suku yang belum kenal Tuhan, dengan catatan dia disekolahkan, lalu selanjutnya dikirim ke sana, hidupnya, biaya hidup sehari-harinya ditanggung. Bahkan nanggungnya enggak main-main, saudara. Nanggung sampai dia bisa mandiri, ya, nanggung sampai dia bisa hidup sendiri. Tapi dengan catatan tidak boleh keluar dari daerah itu. Jadi istilahnya melayani sampai mati di daerah itu. Nah, nggak ada yang mau, saudara.
maunya hanya batu loncatan ya, layani sana dulu, nanti setelah kelihatannya ini baru tinggalkan dan sebagainya. Nah saudara, upaya-upaya itu, dan banyak orang-orang luar saudara, banyak orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu mau mati untuk misi. Orang Batak itu dimenangkan karena ada seorang Jerman bernama Nommensen yang mau mati buat orang Batak, dan akhirnya dia mati di sana juga. Itu menjadi apa ya, tugu ya, kalau di Batak tugunya itu menjadi peringatan sampai sekarang. Kuburannya Nommensen juga. Kalau tidak ada Nommensen, orang Batak gak jadi Kristen sampai sekarang. Ada Jeffrey yang mau mati bagi orang-orang Indonesia Timur. Ada banyak misioneri-misioneri yang sudah mati buat kita untuk memberitakan Injil. Nah ini luar biasa, ada upaya-upaya yang diberikan oleh Tuhan melalui orang-orang yang diutus. Patikusta ini kan orang Tuhan mengutus 2 orang, Cleven dan Rustek. Bukan seorang misioneri, bukan seorang misioneri, tetapi bukan seorang seminari juga ya, tetapi seorang misioneri yang datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil. Berkembanglah sampai sekarang ini, ya, berkembanglah sampai sekarang ini. Kita merupakan gereja terbesar kedua di Indonesia menurut data catatan dari Bimas Kristen, ya, Dirjen Bimas Kristen juga. Yang pertama HKBP, jadi gereja HKBP itu jemaat paling besar di Indonesia. Kita yang kedua, GPDI yang kedua, luar biasa sudah. Bukan hanya itu kebanggaannya, tetapi bagaimana Injil itu bisa diberitakan ke seluruh muka bumi. Nah saudara, ada dua hal yang kita lihat ketika orang ini belum terima Yesus. Satu menolak, yang kedua belum terima, mereka belum mendengar. Nah kalau belum mendengar, tugas kita saudara, bagaimana kita memberitakan Injil. Kita mau lihat dulu di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 hingga 16. 1 Korintus 2 14 16 dikatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pemikiran Kristus. Saudara, manusia duniawi, yang pertama, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bagi orang-orang duniawi ini, yang namanya berita tentang Yesus itu adalah kebodohan. Karena itu mereka tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berapa banyak terjadi perdebatan yang begitu keras antara kekristenan dengan agama-agama lain, khususnya agama sekutu kita. Saling menyerang, saling menghancurkan, dan ironisnya lagi orang Kristennya ikut lagi, serang juga gitu ya. Sebenarnya kita tak perlu. Kita tidak perlu memperdebatkan. Tuhan Yesus tidak pernah minta supaya kita ini membela namanya. Nggak ada, saudara. Karena manusia tidak mampu membela Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen tidak perlu membela Tuhan. Ketika Tuhan direndahkan, lalu kita coba bela Tuhan, nggak perlu. Firman Tuhan tidak pernah. Waktu Yesus disalibkan, banyak orang-orang menangis, mengkasihani. Mungkin sama saudara, kita nonton tadi, wah bisa lihat wajahnya, ada wajah yang merendang, yatim saudara ya, mungkin nggak teguh saudara ya, sakiman gitu ya. Banyak orang yang kasihan, mereka menangis untuk Yesus. Yesus katakan, jangan menangisi aku nggak mau ditangisi. Yesus tidak mau dibela, karena Yesus mati itu, Yesus disiksa, Yesus dianiaya dalam rangka membela umat manusia, supaya umat manusia tidak mendapatkan hukuman maut itu. Jadi dia nggak perlu dibela, saudara. Kita nggak perlu membela Yesus ketika direndahkan, biarkan saja. Karena Tuhan juga tidak mau kita memperdebatkan itu. Kalau saya injili orang, saudara, saya katakan mungkin ini mau nggak terima Yesus, Yesus juru selamat dan sebagainya, dia nolak, mau dia berdebat, nggak usah, saya tinggal saja. Saya nggak mau berdebat juga.
Ada yang tanya, Pak, boleh saya tanya? Oh boleh. Kalau tanya, saya akan jawab. Waktu saya jawab tentang Tuhan Yesus, ya Allah itu kok dikatakan Yesus anak Allah, berarti istrinya siapa? Ibunya siapa? Sudah dikatakan begitu, sudah ya. Saya katakan, oh kalau kamu mau bertanya begitu, itu bukan dalam arti anak itu dia ada hubungan dan sebagainya. Itu hanya istilah anak karena dia ditugaskan ke dalam dunia, maka dia disebut dengan anak. Jadi itu hanya sebutan, bukan eksistensinya. Oh tapi begini begitu ribut juga. Saya bilang, wah kalau begitu kamu nggak mau bertanya, kamu mau berdebat. Kalau mau berdebat, sorry, saya nggak mau ladeni. Tapi kalau bertanya, berarti kamu nggak ngerti. Tak kasih tahu, nurut, diem. Contohnya sudah ya, saya nggak tahu Ramayana mana. Saya tanya sama saudara, Pak, Ramayana mana? Oh Bapak nanti jalan aja ini ke kiri. Nanti ada pertigaan di depan, Bapak lurus kira-kira 500 meter, nanti kanan jalan ada gedung besar. Ya itulah Ramayana. Lu apa enggak pertigaan kanan kok Pak? Bayangkan saudara, ada yang kanan tapi ngeyel. Ya toh? Dia nggak ngerti. Terus tanya, Bapak tahu nggak? Nggak ngerti. Nah ya tak kasih tahu. Pertigaan ke kiri Pak? Enggak, pertigaan kanan. Oh berantem gara-gara itu saudara. Saya bingung nih yang bodoh yang tanya atau yang kasih jawaban. Bodoh semua juga. Nah seringkali kita seperti itu. Kalau mau tanya bodoh saya kasih tahu. Tapi kalau kamu berdebat, berarti kamu nggak mau tanya, ya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu kita ini berdebat tentang hal itu. Memang banyak orang berpikir salib itu kebodohan. Ketika saudara belum pernah kenal salib, saudara belum kenal Tuhan, salib itu kebodohan. Orang Kristen ini bodohnya luar biasa. Mau ditampar pipi kiri, mau dikasih pipi kanan. Betul nggak ya? Loh saudara kalau nggak ngerti firman kan marah saudara. Kita ini kan dibodoh-bodohkan, betul nggak? Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Saya mau tanya, jujur saudara bisa terima nggak jawaban itu? Secara tulus saudara bisa terima nggak ayat ini? Nah kalau tidak bisa terima berarti masih manusia duniawi juga. Karena ada kebodohan, bodoh amat, ditampar kok malah, Mas, yang kanan dulu Mas. Pernah gitu saudara? Dijual saudara, orang jual bajul saudara. Setuju mana saudara? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, atau setuju gigi ganti gigi? Setuju mana saudara? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, atau gigi ganti gigi? Kalau gigi saya diompongkan satu, tak rampal aku ya. Saya yakin saudara setuju itu, berarti masih manusia dunia. Memang nggak gampang saudara ya. Ajaran Tuhan kan kita ngomongin bodoh pun mau ditakut orang mau dikepet itu ditakut mau balas gitu saudara ya. Balas. Tapi firman Tuhan saudara ternyata masih banyak yang manusia dunia ini saudara. Mari kita belajar seperti Yesus. Yang kedua, manusia duniawi tidak dapat memahami apa yang berasal dari Roh Allah sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Jadi tadi sudah nggak gampang. Yang berasal dari Tuhan itu nggak gampang. Karena itu hanya bisa dinilai secara rohani, tidak bisa dinilai secara duniawi, tidak bisa dinilai secara logika berpikir kita. Nggak bisa. Kasihlah musuhmu, waduh musuh kok dikasih ini. Dan balaslah, dan nambah lagi kalau mau ngasih tok itu ya masih penting lah saudara ya. Kasihlah musuhmu, kok ngasih wis lah rasa balas, mungkin gitu aja untuk kasihnya. Tetapi ditambahi sama Tuhan, balaslah mereka dengan kebaikan. Luar biasa saudara. Luar biasa ya. Orang-orang yang nyakiti kita saudara, tetapi suruh membalas dengan kebaikan. Memang nggak bisa dimengerti secara duniawi, tapi ketika kita ada di dalam kasih Tuhan, engkau akan bisa mengerti dan engkau terus mau belajar. Ya, ini manusia duniawi saudara. Si
manusia duniawi memikirkan segala sesuatu yang dari dunia, tetapi manusia rohani memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ini manusia duniawi selalu yang memikirkan apa yang ada yang secara duniawi, saudara. Maka firman Tuhan minggu yang lalu, Demas meninggalkan Tuhan karena apa, saudara? Karena lebih mencintai dunia. Keindahan dunia itu enak, saudara. Maka setan kan tawarkan sama Yesus, kalian mau indah duniawi, indah sudah. Kalau engkau mau, akan kuberikan semuanya, tapi sembahlah aku. Luar biasa saudara. Banyak orang mau nyembah kepada setan untuk mendapatkan keindahan dunia. Gunung Kawi rame saudara. Cari apa di Gunung Kawi? Nah, saya sampai hari belum pernah ke Gunung Kawi saudara. Nggak tahu saya. Dari mana? Jawa Timur ya? Jawa Timur, saya belum pernah ke sana. Tapi katanya banyak orang ke sana. Ke sana apa saudara? Mau cari makan, ya, cari keindahan dunia. Keindahan dunia. Dan tidak boleh lupa saudara. Setan bisa nggak kasih keindahan dunia? Bisa. Tapi harus ada tumbal. Saya berapa kali menghadapi orang-orang yang kena tumbal gunung kami. Anaknya yang satu stres, betul stres saudara. Apa? Tumbal. Setan itu nggak akan beri dengan gratis. Setan tidak akan pernah beri dengan cuma-cuma. Nah ini orang dunia bisa. Nah sekarang kita lihat orang-orang rohani. Orang Kristen rohani adalah orang yang telah menerima Mesias dan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar terima Yesus, tetapi dipimpin. Itulah manusia rohani. Galatia 5:25. Galatia 5:25. Galatia 5:25. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Galatia 5:25 dikatakan demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Bapak saudara, kata dipimpin dalam Galatia 5:25 ini dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata stoikeo. Nah ini saya sudah sampaikan di rayon-rayon ya, rayon-rayon beberapa kali saya sampaikan firman di rayon dalam bulan kemarin. Saya sampaikan tentang ini, hidup dipimpin oleh Roh. Jadi kata hidup dipimpin oleh Roh itu menggunakan kata stoikeo, artinya berjalan seiring seperti orang berbaris dalam militer. Bapak Ibu pernah lihat ya orang-orang berbaris itu militer, atau biasanya kalau mau 17-an itu ada berbaris dalam satu pasukan. Kita lihat kan seirama ya, jalannya itu mereka begitu kompak, begitu rapi. Kalau kakinya kiri semua ya kiri, kakinya kanan semua kanan ya. Waktu kakinya kiri melangkah, kanannya melambai ke depan. Bisa bayangkan ya, kalau kirinya ke depan kan tangan kakinya ke kiri, tangannya juga kiri sudah ya, melakukan robot itu sudah ya. Nah itu dipimpin. Kenapa bisa berjalan rapi? Waktu mereka harus ada tikungan, belok kiri maju jalan, mereka jalannya tetap rapi sudah. Kenapa? Karena ada yang memimpin. Itu arti dari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara, dipimpin Roh dalam konteks ini berarti berjalan seirama. Berjalan seirama. Suatu proses sinkronisasi atau penyesuaian jiwa terhadap rohnya ya, terhadap rohnya. Jadi saudara, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya hidupnya harus menselaraskan, hidupnya harus seirama. Bukan Roh Kudus yang menyesuaikan kita, bukan pasukan yang menyesuaikan pemimpin, tetapi bukan pemimpin yang menyesuaikan pasukan, tetapi pasukan yang menyesuaikan pemimpin. Itu hidup dipimpin oleh Roh. Jadi apa maunya Allah, kita harus menyesuaikan. Nah saudara, dalam proses berjalan seirama dengan Roh Kudus ini, kita harus menyesuaikan dengan keinginan Roh Kudus, bukan sebaliknya. Jadi manusia rohani itu hidupnya selalu sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sebaliknya. Berapa banyak kita seringkali tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maunya kita sendiri, maunya Tuhan yang menyesuaikan kita. Pada waktu kita mungkin secara manusia terima penderitaan, kita menolak, padahal Tuhan punya rencana. Penderitaan yang kita alami ini untuk
kualitas rohani kita. Seperti Ayub ya, istrinya nggak kuat. Kenapa? Istrinya tidak berjalan seirama dengan roh Tuhan. Dia maunya sendiri, pokoknya ikut Tuhan ya nggak usah masalah lah. Nggak bisa saudara. Tuhan punya rancangan yang berindah untuk hidup kita. Karena itu mari kita hidup sesuai dengan seirama dengan kuasa Tuhan, seirama dengan Roh Kudus. Apa maunya Tuhan kita ikuti, bukan Tuhan mengikuti maunya kita. Roma 12 ayat kedua, Roma 12 ayat kedua dikatakan demikian. Roma 12 ayat kedua, Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Selanjutnya, orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi, ya, artinya orang yang telah menerima Mesias menjadi orang Kristen, tetapi tidak membiarkan Mesias menguasai hidupnya. Orang Kristen tetapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sudah Kristen, sudah terima, tapi dalam perjalanannya tidak mau dipimpin oleh Roh. 1 Korintus 3 ayat 1-3, orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ya, 1 Korintus 3 ayat 1-3 dikatakan demikian. Ini orang Kristen tetapi tidak dipimpin Roh ya, akhirnya menjadi orang Kristen yang baptet ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya manusia duniawi yang belum dewasa dalam Mesias. Susulah yang kuberikan padamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Masih bagi rohani, saudara. Ya, masih bagi rohani. Orang Kristen yang bagi rohani, yang mengalami pertumbuhan. Ya, Ibrani 15 ayat 12-14. Jangan jadi Kristen yang kita tidak mengalami pertumbuhan. Dikatakan demikian, sebab sekalipun kamu, Ibrani 5:12-14, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ini katakan tadi, ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya jadi pengajar, sudah dewasa. Berapa banyak kita begitu bangganya, berapa banyak kita begitu bangganya sudah ikut Tuhan itu puluhan tahun. Ada banyak orang berkata, oh aku ikut Siluam sudah lama, aku ngerti pertumbuhan ini, tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani. Itu yang dikatakan dalam kitab Ibrani tadi. Nah, kenapa saudara? Kenapa orang Kristen itu bagi rohani? Kenapa? Karena firman tidak bertumbuh. Sudah berapa banyak firman sudah dengar? Berapa banyak firman kita sudah terima? Yang sudah ikut 20 tahun mungkin, ya, minimal setahun itu 52 kali dengan firman itu. Kalau hitung minggunya saja sudah 52 kali 20 berapa sudah? 1000. Sudah 1000 kali dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, berapa banyak kita firman itu bertumbuh? Kenapa firman itu tidak bertumbuh? Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22 dikatakan demikian. Yang ditabur di tengah semak bumi ialah orang yang mendengarkan firman itu lalu khawatir kekhawatiran dunia ini
dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Karena tekanan, karena persoalan, sehingga firman tidak berbuah. Masih ingat? Ini bagian dari ayat yang terdapat dalam kisah seorang penabur. Ada orang menabur, ada 4 tempat yang jatuh, menggambarkan jatuhnya benih. Yang pertama di jalan, sama sekali nggak bertumbuh. Yang kedua di batu-batu, sempat muncul tapi mati. Yang ketiga sama duri, sempat bertumbuh tapi dihimpit dengan kekhawatiran dunia dan akhirnya mati. Tetapi sementara yang jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berbuah-buah, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Saudara, ada 3 macam manusia. Biar ini menjadi introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk manusia dunia? Apakah kita termasuk manusia rohani, orang yang percaya Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus? Atau yang ketiga, sudah Kristen sudah sih, tetapi kita bukan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maunya sendiri. Kekristenan hanya sebuah status saja. Tidak, saudara. Saya selalu katakan kekristenan bukan sekedar status. Kekristenan itu adalah perubahan hidup. Ya. Dalam bahasa Yunani disebut kata metanoia, dari kata metamorfose, perubahan wujud. Ya, dari manusia lama kepada manusia yang baru, dari orang yang dipimpin oleh keinginan dagingnya tetapi dipimpin oleh keinginan roh. Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, kalau orang dipimpin oleh daging maka dia tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sebaliknya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus maka dia tidak akan dipimpin oleh daging. Mari kita berusaha, saudara, hidup terus memandang kepada Tuhan. Yesus menyelamatkan kita supaya kita hidup seperti Yesus. Yesus yang banyak memberikan teladan dalam hidupnya. Dia mati buat kita. Kenapa, saudara? Dia mengasihi kita. Di hadapan kita ada perjamuan yang kudus, roti yang tangguh yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita nikmati dengan iman kita kepada Tuhan, dan kita tidak menyia-nyiakan korban Yesus. Kita tidak menyia-nyiakan proses penyaliban Yesus. Yesus mengasihi kita. Dia mati, dia tak mau dikasihani. Yang mau dikasihani kita, saudara, yang sudah dengar firman Tuhan berulang-ulang. Mungkin kita nggak pernah mau bertumbuh, kita mungkin nggak mau berubah. Yesus menangis seperti itu. Ketika dia melihat Yerusalem, dia menangis. Dia sudah datang ke Yerusalem berulang-ulang kali, tapi kenapa dia ditolak? Itu yang membuat Yesus menangis. Karena berarti kalau menolak Yesus, dia tidak mendapatkan keselamatan. Mari pada pagi yang indah ini, sebentar kita menerima tubuh dan darahnya, kita mau introspeksi hidup kita. Kita ada di posisi yang mana? Tapi saat itu setiap kita ada dalam posisi kita sebagai manusia rohani, orang yang percaya kepada Tuhan tetapi sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam pimpinan